Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas sebuah kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Bimbingan kepada umat manusia agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Umari hafizahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal, bahwasanya kitab ini dalam bentuk soal jawab. Dan alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah mengambil 3 pertanyaan terkait dengan pembahasan al-aqidatus sahihah. Yang pertama yaitu mal usulus thalathatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Ya, apa 3 landasan utama yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini kita sudah sebutkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu wajib mengenal Rabbnya, siapa yang dia ibadahi, wajib mengenal agamanya, apa yang dia anut, dan wajib mengetahui atau mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga pertanyaan yang kedua, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa yang engkau sembah dan apa dalilnya. Dan pertanyaan yang ketiga, bimadza arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Dan jawabannya adalah dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya, diantaranya adalah malam dan siang, matahari dan bulan, demikian juga langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di dalamnya. Ini alhamdulillah kita sudah mengkajinya di pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kata penulis hafizahullahu ta'ala, pertanyaan yang keempat, ma dinuk wa mad dalil, apa agamamu, apa agamamu dan apa dalilnya. Jawabannya, kata beliau hafizahullahu ta'ala, diniyal Islam, agamaku adalah agama Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di surah Al-Imran ayat 85. Ketika ditanya, apa agamamu? Maka hendaknya seorang menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam.
Dan makna Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah makna Islam. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari agama selain dari Islam, fala yuqbala minhu, maka pasti tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di negeri akhirat pasti dia termasuk orang yang merugi. Pasti dia termasuk orang yang merugi. Nah, Islam, kata para ulama, itu memiliki dua makna. Ada Islam dengan makna umum, dan inilah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Bahwasanya Islam dengan makna umum yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya semua nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Semua nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Nah, kenapa? Karena mereka semua itu menyerukan kepada tauhid. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Ismail, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajak kepada tauhid. Semuanya mengajak kepada tauhid. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibuku sebagai dua ilah, sebagai dua sesembahan yang disembah selain Allah? Ya, qala subhanak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya maha suci engkau. Ya, tidak mungkin aku mengucapkan hal tersebut. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya, seandainya aku mengucapkan hal itu, pasti engkau mengetahui. Ya, pasti engkau mengetahuinya. Nah, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Demikian juga para nabi dan rasul yang lainnya. Dan itulah makna Islam dengan makna umum. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya mengatakan bahwasanya fattiba'ur rusul muslimuna fi zamani ar-rusul. Ya. Mengikuti atau pengikut rasul itu mereka adalah muslim di masa rasul tersebut. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Maka orang Yahudi kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah muslim. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Demikian juga orang Nasara, mereka adalah muslim kalau mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam di masa mereka. Adapun setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, maka tidak ada lagi keluasan bagi mereka kecuali harus tunduk dan ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna Islam secara khusus. Ya, yaitu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam dengan makna khusus. Ya, yaitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Apa itu Islam?
Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan menunaikan ibadah haji. Ya, inilah Islam dengan makna khusus, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar aku diutus, ya, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus, ya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Baik itu orang Yahudi maupun orang Nasara. Baik itu orang Yahudi maupun orang Nasara. Ya, tidak ada satupun dari umat ini yang mendengarkan Nabi SAW diutus, kemudian dia tidak beriman kepadanya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka dari sini kesimpulannya bahwasanya Islam itu ada dua. Pertama, ada Islam dengan makna umum, itulah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari berbagai kesyirikan. Dan para nabi dan rasul itu semuanya melarang dari kesyirikan, melarang peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam melarang umatnya dari beribadah kepada selain Allah. Bagaimana Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam melarang, ya, umatnya dari berbagai peribadahan kepada selain Allah. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah Islam melarang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada Islam dengan makna khusus, itulah, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, bahwasanya engkau, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, ya, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, demikian juga menunaikan ibadah haji ketika engkau memiliki kemampuan. Dan ini insyaallah akan ada pembahasan-pembahasannya di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka pasti tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ai man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allahu fala yuqbala minhu. Ya, maksudnya siapa saja yang menempuh sebuah jalan selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan diterima. Ya, pasti tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang sangat merugi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak berdasarkan petunjuk kami, maka pasti tidak akan diterima darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh di atas keislaman sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kelima, kata penulis hafizahullahu taala, man nabiyuk wa mad dalil. Siapa nabimu? Siapa nabimu? Dan apa dalilnya?
Apa dalilnya? Kemudian jawabannya kata beliau, Nabi Muhammadun bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyu minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Pertanyaan yang kelima, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Dan apa dalilnya? Jawabannya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ini paling minimal ini seorang ya menghafal sampai di sini. Paling minimal. Ya. Tapi kalau dia hafal nasabnya Nabi SAW sampai ke Adnan, maka itu adalah hal yang lebih bagus. Ya, itu adalah nikmat. Ya, kalau seorang menghafal nasabnya Nabi SAW sampai kepada Adnan, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi SAW 22. Ya, 22. Ya. Artinya seyogyanya seorang muslim itu dan muslimah menghafal ya nasab ini, mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, ya, supaya kita mengetahui siapa beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini nasab yang disepakati oleh ahli nasab. Adapun setelah itu, setelah Adnan, itu banyak silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim itu dari Quraisy. Dan ini suku yang paling mulia. Suku yang paling mulia. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy itu berasal dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim. Sementara Arab itu berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Nah, inilah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Nabi Muhammad itu ya bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya, bukan ayah Zaid bin Harithah. Nah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan atau mengaku dirinya sebagai nabi, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Sebab mereka inilah para pendusta yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, sampai muncul sampai diutus pendusta. Ya. Dajjal, kadzabun, para pendusta. Qaribum min salasin. Ya. Yang mana pendusta ini itu sekitar 30 orang. Ya. Sekitar 30 orang pendusta. Ya. Bagaimana ciri pendusta ini? Kata Nabi SAW, kulluhum yaz'umu annahum Rasulullah. Mereka semua menyangka,
mengaku bahwasanya dirinya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar risalata qad inqata'at." Sungguhnya risalah itu telah terputus. Ya. Risalah itu telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabi. Tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak ada pula nabi setelahku. Ya. Jadi kalau nabi sudah terputus, maka rasul juga otomatis terputus. Ya, otomatis terputus. Ya, karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya, sebagai rasul, maka inilah yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini adalah para pendusta. Mereka ini adalah para pendusta. Nah, dan wajib bagi kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Melebihi kecintaan kita daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, ya. Dan bahkan seluruh manusia. Bahkan melebihi kecintaan terhadap diri kita. Ya, melebihi kecintaan terhadap diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidih wa waladih wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yang dia lebih cintai daripada daripada orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Maka wajib bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatasnamakan agama. Kemudian pertanyaan yang keenam, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita ambil adalah ma maratibuddin. Apa tingkatan-tingkatan agama? Apa tingkatan-tingkatan agama? Jawabannya maratibuddini salasatun. Wahia al-islamu wal imanu wal ihsan. Ya. Tingkatan-tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ya, ini 3 tingkatan agama. Ya. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang kedua, dan ini lebih tinggi dari tingkatan yang pertama, yaitu keimanan. Dan tingkatan yang ketiga, dan ini yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Maka orang yang mencapai derajat ihsan itu pasti beriman, dan tidak sebaliknya. Ya, orang yang mencapai derajat iman itu pasti berislam, dan tidak sebaliknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, orang-orang Arabi datang dan berkata, amanna, kami telah beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul lam tu'minu. Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan, kami baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan itu belum masuk di dalam hati-hati kalian. Ya. Karena itu Islam cakupannya luas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, bahwasanya Islam itu masuk juga di dalamnya orang munafik. Masuk juga di dalamnya orang munafik. Ya. Ketika mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Mereka juga salat, ya, dan selainnya dari amalan-amalan, ya. Hanya karena ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, sementara menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, ya, maka dihukumi secara zahir. Kalau dia mengucapkan syahadat berarti dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun yang ada di dalam hatinya kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam, ya, itu lebih luas. Ya. Lebih luas. Maka iman ini lebih tinggi tingkatannya. Lebih tinggi tingkatannya. Apalagi kalau seorang mencapai
derajat ihsan. Ya, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Inilah derajat yang paling tinggi dari derajat ya agama, tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan agama. Dan Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Tapi amalan-amalan zahir ini tidak benar kecuali dibuktikan dengan amalan-amalan batin. Itulah iman. Sebagaimana iman itu adalah amalan-amalan batin. Namun amalan-amalan batin ini tidak benar kecuali dibuktikan dengan amalan-amalan zahir. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, ya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian ya berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir menunaikan ibadah haji kalau engkau memiliki kemampuan. Ini amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Begitu Nabi SAW ditanya, wa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, ya. Demikian juga malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Kemudian ya takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini adalah amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya siapa yang mengumpulkan dua hal ini, ya, amalan zahir dan amalan batin, maka dia adalah muslim dan mukmin. Subhanallah. Ya. Jadi kalau dia kumpulkan dua amalan ini, ya, yaitu amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, maka dia adalah muslim dan mukmin. Dan siapa yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihatnya, ya. Atau kalau dia tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat dia. Ya. Maka siapa yang mencapai derajat ini, maka dia mencapai derajat muhsin, tingkatan yang paling tinggi di dalam agama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semua sebagai orang yang bisa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi ketika seorang masuk ke dalam Islam, maka dia akan beruntung. Dia akan selamat di dunia, di akhirat, ya, atau di dunia, di alam barzah, dan di negeri akhirat. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, ya, maka ini akan mengangkat derajat seorang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau dia mencapai derajat ihsan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, maka itu tentunya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab, dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.